Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Cahya Dewanti, NPM 20.0601.0031. Kali ini saya akan mempresentasikan kasus minggu ketiga, yaitu Pascapartum. Untuk analisa datanya, pada hari Senin 26 Juli 2021 pukul 19 WIB. Data subjektifnya, yang pertama klien mengatakan tidak nyaman setelah klien melahirkan. Yang kedua, klien mengatakan adanya pembengkakan di jahitan. Ketiga, klien mengatakan nyeri di bagian jahitan. 4. Klien mengatakan nyerinya seperti disayat-sayat. 5. Klien mengatakan skala nyerinya 6 dari rentang 1 sampai 10. Yang keenam, klien mengatakan nyeri yang dirasakan di sekitar vagina hilang timbul apabila digunakan untuk bergerak akan sakit. 7. Klien mengatakan sedih akibat kehilangan anak pertamanya. 8. Klien mengatakan sering bermimpi buruk. 9. Klien mengatakan menyesal karena tidak menjaga kandungannya dengan baik. 10. Klien mengatakan sempat kehilangan harapan karena hal tersebut. Lalu untuk DO-nya, yang pertama pemeriksaan TTV dihasilkan tekanan darah 130/90 mmHg, nadinya 88 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit, dan yang kedua, payudara klien tampak bengkak. 3. Terdapat kehitaman di area bawah payudara dan leher klien. 4. Klien tampak meringis kesakitan. 5. Klien tampak bersikap protektif seperti menghindari posisi yang menimbulkan nyeri. 6. Klien tampak adanya keterbatasan gerak. 7. Mata klien masih terlihat bengkak akibat menangis. 8. Klien tampak kesulitan untuk berkonsentrasi. Selanjutnya ada diagnosa keperawatannya. Yang pertama, di tanggal hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 8 WIB, untuk DS-nya klien mengatakan nyeri di bagian jahitan. 2. Klien mengatakan nyerinya seperti disayat-sayat. 3. Klien mengatakan skala nyeri 6 dari rentang 1 sampai 10. 4. Klien mengatakan nyeri yang dirasakan di sekitar vagina hilang timbul apabila digunakan untuk bergerak akan sakit. Dan DO-nya klien tampak meringis kesakitan. Yang kedua, klien tampak bersikap protektif seperti menghindari posisi yang menimbulkan nyeri. Ketiga, klien tampak adanya keterbatasan gerak. Lalu etiologinya, agen pencedera fisik, misal abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat beban berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan di nomor 3, dan problemnya nyeri akut D.0077 prioritas pertama. Lalu untuk prioritas kedua, DS-nya klien mengatakan tidak nyaman setelah klien melahirkan. 2. Klien mengatakan adanya pembengkakan di jahitan. 3. Klien mengatakan nyeri di bagian jahitan. DO-nya pemeriksaan TTV dihasilkan tekanan darah 130/90 mmHg, nadinya 88 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit. Yang kedua, payudara klien tampak bengkak. Dan yang ketiga, terdapat kehitaman di area bawah payudara dan leher klien. Untuk etiologinya, trauma perineum selama persalinan dan kelahiran di nomor pertama. Dan untuk problemnya, ketidaknyamanan pascapartum D.0075. Dan untuk prioritas ketiga, di hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 8.30 WIB, DS-nya klien mengatakan sedih akibat kehilangan anak pertamanya. Kedua, klien mengatakan sering bermimpi buruk. 3. Klien mengatakan menyesal karena tidak menjaga kandungannya dengan baik. 4. Klien mengatakan sempat kehilangan harapan karena hal tersebut. DO-nya, klien tampak adanya keterbatasan gerak. 2. Mata klien masih terlihat bengkak. 3. Klien tampak kesulitan untuk berkonsentrasi. Dan etiologinya, kematian keluarga atau orang yang berarti di nomor 1, problem berduka D.0081. Lalu selanjutnya yaitu rencana keperawatan. Pada tanggal
28 Juli 2021 hari Rabu pukul 18 WIB. Diagnosa keperawatannya nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, misal abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat beban berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan D.0077. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah nyeri akut dapat teratasi dan terkontrol dengan baik. Dengan kriteria hasil tingkat nyeri D.08066. Yang pertama, keluhan nyeri menurun dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Yang kedua, meringis menurun dari sedang 3 menjadi cukup menurun 4. Dan yang ketiga, sikap protektif menurun dari sedang 3 menjadi cukup menurun 4. Lalu untuk intervensinya, di manajemen nyeri I.08238. Pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 3. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misal suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. 4. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Rasionalnya, yang pertama, untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, untuk mengurangi rasa nyeri dengan menggunakan metode. Yang ketiga, agar klien lebih rileks dan nyaman berada di tempat yang diinginkan. Yang keempat, mengalihkan dan merilekskan tubuh terhadap nyeri. Yang kedua, hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 19 WIB, ketidaknyamanan pascapartum berhubungan dengan trauma perineum selama persalinan dan kelahiran. D.0075. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah ketidaknyamanan pascapartum dapat teratasi dan terkontrol dengan baik dengan kriteria hasil status pascapartum L.07062. Yang pertama, aktivitas fisik membaik dari sedang 3 menjadi meningkat 5. 2. Kenyamanan membaik dari sedang 3 menjadi meningkat 1. Yang ketiga, infeksi membaik dari sedang 3 menjadi cukup menurun 4. Lalu intervensinya yaitu terapi relaksasi I.09 326. Yang pertama, periksa tegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Yang kedua, memonitor respon terhadap terapi relaksasi. Yang ketiga, berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi. 4. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. Yang kelima, anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik relaksasi yang dipilih. Untuk rasionalnya, mengetahui tegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Yang kedua, mengetahui respon terhadap terapi relaksasi yang telah dilakukan klien. Yang ketiga, agar klien dapat membacanya apabila prosedur dan persiapan untuk teknik relaksasi dilakukan secara mandiri. Yang keempat, agar klien merasa lebih tenang dan nyaman. Dan yang kelima, agar klien tidak merasakan ketidaknyamanan dan nyeri yang ditimbulkan karena jahitan di sekitar vagina tersebut. Dan yang terakhir, hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 20 WIB. Berduka berhubungan dengan kematian keluarga atau orang yang berarti D.0081. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah berduka dapat teratasi dan terkontrol dengan baik dengan kriteria hasil tingkat berduka L.09094. Yang pertama, verbalisasi menerima kehilangan membaik dari cukup menurun 4 menjadi cukup meningkat 2. Yang kedua, verbalisasi harapan membaik dari cukup menurun 4 menjadi cukup meningkat 2. 3. Verbalisasi perasaan sedih membaik dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Dan yang keempat, verbalisasi perasaan bersalah atau menyalahkan orang lain membaik dari cukup meningkat 2 menjadi menurun 4. Dan yang terakhir, menangis membaik dari meningkat
menjadi cukup menurun 4. Lalu untuk intervensinya, dukungan proses berduka I.02028. Yang pertama, identifikasi proses berduka yang dialami. 2. Motivasi untuk menguatkan dukungan keluarga atau orang terdekat. Dan yang ketiga, jelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, tawar-menawar, sepresi, dan menerima adalah wajar dalam menghadapi kehilangan. Rasionalnya, untuk mengetahui proses berduka yang dialami klien. Yang kedua, agar keluarga dan orang terdekat dapat memberikan dukungan dan menguatkan lebih kepada klien. Dan yang ketiga, agar klien tidak merasa bersalah atas takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada implementasi. Pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 18 WIB. Diagnosa keperawatannya nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, misal abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat beban berat, prosedur operasi trauma latihan fisik berlebihan D.0077. Untuk implementasi pertama pukul 18 WIB, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. DS-nya, klien mengatakan nyeri di area jahitan, tepatnya di area vagina. Klien mengatakan skala nyeri 6 dari rentang 1 sampai 10, dan klien mengatakan nyeri yang dialaminya seperti disayat-sayat. DO-nya, klien tampak menahan kesakitan. Pada pukul 18.15 WIB, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dengan menggunakan terapi musik yang mendapatkan respon DS-nya. Klien memilih teknik relaksasi terapi musik karena klien suka mendengarkan musik. DO-nya, klien telah melakukan teknik relaksasi yang diberikan. Lalu untuk pukul 18.30 WIB untuk implementasi mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misal suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Dan responnya DS, klien mau untuk melakukan teknik relaksasi di kamar yang terang cahayanya. DO-nya, klien terlihat tenang dan mulai rileks. Dan untuk pukul 18.45 WIB, implementasi anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. DS, klien mengerti dan paham akan cara pemonitoran nyeri secara mandiri. Lalu selanjutnya, di hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 19 WIB, ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan trauma perineum selama persalinan dan kelahiran D.0075. Implementasinya memeriksa tegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Untuk DS-nya, klien mengatakan kurang tenang sebelum dilakukan latihan. DO-nya, tekanan darah dan tekanan nadi klien menurun setelah dilakukan latihan teknik relaksasi. Lalu pukul 19.15 WIB, memonitor respon terhadap terapi relaksasi. DS-nya, klien mengatakan lebih nyaman setelah dilakukannya teknik relaksasi. Untuk DO-nya, klien tidak terlihat cemas lagi. Lalu pukul 19.30 WIB, memberikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi. DS-nya, klien paham akan informasi yang telah diberikan. Yang DO-nya, klien terlihat memahami penjelasan yang diberikan. Untuk pukul 19.40 WIB, menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi dengan menggunakan imajinasi terbimbing. DS-nya, klien mengatakan menikmati teknik relaksasi yang diberikan. DO-nya, klien terlihat lebih tenang. Dan untuk pukul 19.50 WIB, menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik relaksasi yang dipilih. Untuk responnya, DS, klien mengatakan akan melakukan teknik relaksasi yang diajarkan tadi. DO-nya, klien mau untuk melakukan teknik relaksasi yang dianjurkan. Untuk diagnosa yang ketiga, pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 20 WIB,
Diagnosa berduka berhubungan dengan kematian keluarga atau orang yang berarti D.0081. Yang pertama, mengidentifikasi proses berduka yang dialami. DS-nya, klien mengatakan kehilangan anaknya akibat pecahnya ketuban dari 1 bulan sebelum kelahiran. DO-nya, klien terlihat tertekan karena kehilangan anaknya. Pukul 20.15 WIB untuk memotivasi untuk melakukan dukungan keluarga atau orang terdekat. DS-nya, klien mengatakan lebih dekat dengan keluarganya. DO-nya, keluarganya mau untuk lebih menguatkan klien. Untuk pukul 20.45 WIB, menjelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, tawar-menawar, sepresi, dan menerima adalah wajar dalam menghadapi kehilangan. DS-nya, klien mengatakan mengerti dan mulai sadar akan kehilangan anaknya karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. DO-nya, klien tampak lebih lega atas penjelasan yang diberikan. Yang terakhir ada format evaluasinya. Evaluasi dilakukan di hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 10 WIB untuk nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, misal abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat beban berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan, D.0077. Untuk subjektifnya, klien mengatakan apabila nyeri, maka klien dapat memonitor nyeri secara mandiri dan sekarang bisa meringankan secara mandiri apabila nyeri timbul. Untuk objektifnya, klien tampak lebih baik dari sebelumnya dan klien tidak terlihat kesakitan lagi. Asesmennya, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik teratasi sebagian. Kliennya tetap anjurkan klien untuk melakukan teknik non-farmakologi secara mandiri sampai jahitan sembuh. Yang kedua, hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 10.15 WIB untuk ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan trauma perineum selama persalinan dan kelahiran D.0075. Subjektifnya, klien mengatakan lebih nyaman karena memiliki pengetahuan tentang teknik relaksasi mandiri. Yang objektifnya, klien tampak lebih nyaman dan tidak cemas maupun ketidaknyamanan di bagian alat vital klien. Asesmennya, ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan trauma perineum selama